Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Pak Nasir juga. Mungkin ada beberapa yang sering juga komunikasi di sini dengan saya. Saya kebetulan membantu di nasional untuk helpdesk secara teknis. Siang hari ini ada satu alat bantu yang kita harapannya mengurangi juga beban kerja dari teman-teman di lapangan untuk create user dan diteror juga oleh para user-user yang baru. Nah, ini untuk self registrasi. Ini beda dengan Amika yang sebelumnya kan menggunakan Amika. Kalau ini kita coba melakukan pembaruan atau perubahan untuk lebih mempermudah saja. Oke, saya langsung saja. Oke, kalau self registrasi ini kita basisnya adalah website. Nah, ini bisa diakses menggunakan handphone maupun laptop nanti dengan link yang sudah kami sediakan nanti di linknya nanti saya juga akan di chat dan materi juga akan kami berikan supaya kalau misalkan ibu bapak lupa bisa langsung coba. Nanti saya demokan juga. Oke, ini digunakan oleh semua tracer untuk pendaftaran karena kita sudah ada beberapa jenis tracer di sini. Ada yang puskesmas, nah yang sekarang yang sudah mulai banyak sekali pelatihannya itu dari TNI dan Polri, kemudian ada kembali tambahan dari BNPB. Nah, ada juga dari mahasiswa dan tracer CPNS. Nah, nanti setiap instansi ini diharapkan dapat berkoordinasi dengan Ibu Bapak PJTLI ya, di puskesmas atau ya di puskesmas. Nah, diberikan satu list tugas misalkan dari TNI Polri, mereka menyerahkan list nama tracer mereka dengan beberapa informasi. Nah, ini untuk memudahkan nanti dan mengetahui benar nggak nih orang adalah tracer yang ditugaskan oleh TNI dan Polri. Nah, kemudian di situ pendaftarannya sih di satu alamat website ini, rek-cilacap.kemkes.go.id. Nah, ini nanti kalau ibu bapak buka di handphone atau di laptop nanti akan diteruskan ke satu website habis dari materi ini yang akan saya tampilkan. Nah, dari list nama, mohon maaf, nanti yang mengakses website ini adalah tracer yang ingin melakukan pendaftaran atau ingin memiliki akun Cilacap untuk melakukan pendataan tracing kontak eratnya. Nah, nanti mereka yang isi, jadi bukan diisi oleh PJTLI-nya ya. Nah, nanti PJTLI itu hanya melakukan verifikasi. Verifikasi ini kita informasikan ke pengguna atau yang melakukan pendaftaran adalah 2 kali 24 jam. Nanti Ibu Bapak PJTLI di sini bisa melakukan aktivasi menerima atau menolak dari permintaan akun yang melakukan pendaftaran di website. Oke. Nah, nanti informasi aktif akun tersebut akan dikirimkan by WhatsApp. Nah, by WhatsApp ini jadi secara otomatis ketika ibu bapak klik terima, itu akan secara otomatis mengirim pesan ke tracer tersebut bahwa akunnya sudah aktif. Nah, jadi nggak perlu diinformasikan satu-satu dan dikontak satu-satu. Jadi ibu bapak PJTLI hanya melakukan pengecekan dan melakukan konfirmasi seperti memverifikasi ya, langsung menerima kalau ini akunnya memang boleh digunakan untuk tracing. Nah, oke. Nah, kenapa kita memperkuat peran dari PJTLI di sini memastikan bahwa tracer yang melakukan registrasi itu benar adalah orang yang ditugaskan karena supaya meminimalisir adanya orang-orang yang iseng nih nanti masukin data ngasal dan lain sebagainya atau
menggunakan akunnya untuk bisa masuk ke sistemnya kita secara langsung untuk mengakses data dan sebagainya. Oke. Nah, ini sedikit tampilannya. Saya Pak Nasir boleh langsung ke webnya aja ya, biar nggak terlalu lama. Gimana Pak Nasir? Kalau nanti tracer akan akses di link berikut. Ini linknya, link berikut. Sebagai catatan, saat ini sistem ini sudah digunakan oleh TNI Polri, tapi kita masih bypass dalam artian tidak ada terlalu verifikasinya langsung. Jadi mereka langsung aktif untuk akun mereka. Nanti kita lakukan cleaning data juga. Oke, ini tampilannya. Jadi nanti tracer melakukan pendaftaran di sini. Misalkan namanya di sini, ini nama lengkapnya. Oke, nomor handphone WhatsApp yang aktif, karena nanti notifikasi ini akan dikirim by WhatsApp ke nomor tracer yang melakukan registrasi. Jadi nanti kalau misalkan ada tracer ibu bapak yang melakukan registrasi, pastikan yang dimasukkan adalah nomor WhatsApp-nya. Kemudian di sini provinsinya, misalkan di sini saya pilih NTB ya. Ini Lombok Barat. Kemudian meninting. Nah, instansinya dari mana? Apakah dari TNI, Polri, atau puskesmas? Misalkan dia puskesmas ya. Nah, di sini username-nya mau apa? Misal username ini artinya kan kalau kita masuk Silacak ada username dan kata sandi ya. Misalkan nah, kemudian kata sandinya di sini ini harus 8 karakter dengan perpaduan huruf, angka, dan simbol ya. Huruf besar 1, saya pakai ini aja, dan ada simbol yang contohnya seperti yang tanda merah. Nah ini bisa cara, kemudian juga ini konfirmasinya juga harus sama kata sandinya dengan kata sandi yang paling atas. Kata sandi yang paling atas, lalu ini tracer nanti akan klik daftar. Nah, ini akan ada, bisa ditunggu beberapa saat. Nah, ini sebagai penekanan lagi, kalau saat ini sistem ini digunakan oleh tracer TNI Polri karena kita memfasilitasi saking banyaknya, sebelumnya ada sekitar 80.000 lebih untuk akun yang masuk pada beberapa minggu yang lalu, 4 minggu yang lalu. Jadi kita akomodir dengan sistem ini dan belum menerapkan sistem verifikasi. Jadi saat ini langsung ke create usernya untuk TNI dan Polri ya. Oke, nanti setelah pertemuan ini mungkin ada kesepakatan kapan mulai diaktifkan. Jadi nanti tidak langsung bypass atau tidak langsung aktif akunnya, tapi harus ada skema verifikasi terlebih dahulu. Nah, ini akun yang sudah saya daftarkan atas nama lalu 007 ini sudah aktif. Cara pengecekan aktifnya seperti apa? Diklik OK saja. Ya. Saya masuk ke sini. Nah, ini udah masuk dengan PKM yang sudah dibuat. Nah, nanti sistemnya tidak langsung terkreat seperti ini, Bapak, karena kita menunggu dari hasil pertemuan ini kapan kira-kira mau diaktifkan. Nah, nanti sistemnya adalah Ibu Bapak PJTLI di tingkat puskesmas akan melakukan verifikasi untuk akunnya. Nah, lokasi di mana sih dashboard verifikasinya?
untuk dashboard verifikasi dapat diakses di link berikut. Oke, linknya adalah berikut: rec-silacak.kemkes.go.id, ada tanda pagar ditambah /login. Oke, sorry, sebentar, saya mulai dari. Oke, di sini tampilan loginnya. Untuk akunnya, Ibu Bapak bisa menggunakan akun yang sering digunakan masuk di Silacak. Nah, Silacak, misalkan di sini ada di Lombok Barat, Haji Saiful mau masuk nih, tinggal menggunakan username yang selalu digunakan masuk ke dashboardnya Silacak. Sebagai catatan, orang yang dapat melakukan verifikasi nantinya adalah orang-orang yang sudah kita setting user role-nya adalah user data manager. Jadi nanti silakan Ibu Bapak memilih siapa yang berhak melakukan aktivasi akun yang melakukan registrasi. Saya coba di sini ya. Oke. Nah, ini nanti tampilan dashboard-nya. Nah, ini banyak karena data saya adalah data nasional. Jadi nanti yang muncul di sini adalah data-data orang yang belum aktif akunnya. Nah, yang belum aktif akunnya nanti akan muncul di sini, muncul semuanya di sini. Nah, akun-akun ini bagaimana cara mengaktifkannya? Cara aktivasinya adalah nanti Ibu Bapak bisa mengklik di action sini. Saat ini kita akan baru ada tombol terima ya. Nanti ada perubahan sedikit di sini, bagian sini ada terima, tolak, dan juga ada ya terima dan tolak ya. Jadi ada sedikit update, kami akan informasikan update-nya. Nah, misalkan akun ini diterima. Nah, di sini adalah informasi tanggal last login terakhirnya plus tanggal berapa dia melakukan registrasi. Nah, nanti bisa di sini bisa cari by name. Saya contohkan yang tadi ya, yang 007 ya. Sebentar, saya coba matikan akun saya dulu ya. Ini saya disable dulu. Ini akun testing saya. Oke, saya enable dulu. Ini cuma contoh aja. Oke. Saya contohin kalau akun yang ini sudah tidak aktif ya. Maka ini udah tidak. Ini dia karena tadi saya enable ya. Ini kita ilustrasikan bahwa dia belum diterima verifikasinya. Nah, kalau belum diterima, dia akan masuk. Ini akunnya karena nasional, datanya banyak. Oke, nah ini informasi akun yang melakukan registrasi. Nah, kenapa tadi langsung bisa aktif ya? Ini supaya nggak bingung, loh, kok harus di-enable? Itu tadi cuma contoh aja ya. Jadi kasusnya seperti ini. Saat ini saya ulangi lagi, kita ada TNI dan Polri, ini melakukan registrasi dan belum dilakukan pelatihan sebelumnya ke PJTLI dan kita belum sepaket SOP, tapi bendungan akun banyak banget ya permintaan akun. Nah, untuk memfasilitasinya, kita menggunakan set registrasi ini dan langsung
mereka akunnya bisa aktif, sehingga sebelumnya kami tidak menyebarluaskan untuk satu tools ini, kita tidak sebarluaskan agar tidak banyak orang yang dari berbagai pihak yang menggunakannya. Baik. Nah, kalau misalkan saya aktifkan, nanti kalian tinggal terima. Oke, ini agak lama. Nah, nanti akan ada pesan WhatsApp ke, contohnya ini sebagai contoh aja ya. Nanti akan lebih banyak lagi pesannya. Ini kalau misalkan diaktif akan ada notif seperti ini. Notifikasi by mesin, kalau klik diterima nanti Babinsa, TNI, Tracer, Tracer, dari semua instansi akan menerima pesan seperti ini. Oke, jadi ibu bapak nggak perlu WA mereka kalau akunnya sudah aktif. Gimana ngebuktiinnya sudah aktif? Kita coba masuk lagi ya. Nah, ini sudah bisa masuk kembali dengan akun yang dilakukan registrasi. Oke, saya kembali ke PPT dulu ya. Oke, sebentar. Oke, ini sedikit beberapa informasi. Untuk pendaftaran akun Silacak, untuk PJTLI di tingkat provinsi, kabupaten kota, dan puskesmas, ini tetap nanti akan melalui Helpdesk, karena kita juga butuh memastikan bahwa akses yang diberikan itu apakah akses yang bisa memverifikasi user yang melakukan create yang seperti yang tadi ya. Jadi bisa kita memberikan role-nya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua, PJT provinsi, kabupaten kota bisa mengajukan pembuatan akun Helpdesk. Nah, dengan memberikan data, nomor telepon dan lain sebagainya. Tapi saya rasa sekarang sudah terakomodir dengan set registrasi. Tinggal dari hasil meeting ini nanti, dari hasil pertemuan ini dan sharing session pada hari ini, kita bisa memutuskan kapan bisa digunakan. Nah, itu sedikit catatan ya. Oke, ini tindak lanjut ya. Tindak lanjutnya nanti harapannya kami diberikan satu list nama dari masing-masing provinsi, kabupaten, kota, siapa saja PJTLI yang akan diberikan hak akses melakukan verifikasi. Memverifikasi yang akun-akun yang masuk untuk pengaktifan user, pembuatan user. Nah, nanti skemanya setelah ada list nama, silakan diberikan ke helpdesk masing-masing agar nanti tim helpdesk memberikan role user manager yang fungsinya adalah memberikan akses untuk memverifikasi atau bisa memberikan mengaktifkan akun yang masuk atau yang permintaan akunnya. Oke. Nah, ini sebagai catatan tambahan pengingat, setiap PJTLI atau orang yang bertugas untuk mengaktifkan akun atau memverifikasi harus memiliki backup datanya. Jadi bisa di-track benar nggak orangnya ini. Benar nggak yang meminta data itu, yang meminta akses itu sudah istilahnya, karena ada kejadian seperti ini. Saya sering menerima ada TNI dan Polri yang baru-baru ya, atau saya bilang tracer, ada beberapa juga dari tracer yang lain. Dia bilang sudah melakukan pendaftaran, tapi ternyata belum melakukan pendaftaran. Jadi dari backup data itu, kita bisa mengkonfirmasi ke siapapun yang bertanya kalau tracer ini belum melakukan pengajuan untuk dari sisi menggunakan sistem, ataupun belum ada di list nama yang sebagai sumber informasi kita memverifikasi. Misalkan dia sudah
memverifikasi melakukan pendaftaran, tapi ternyata dia tidak ada di satu lembar informasi atau list data yang diberikan oleh instansi lain. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu alat untuk kita berkomunikasi ketika ada pertanyaan kenapa akun saya belum aktif. Nah, ini yang penting, user manager itu punya akses yang lebih. Jadi kemungkinan dia juga bisa melakukan perubahan di beberapa dashboard, ini yang bahaya. Jadi sebagai catatan penting banget adalah user manager hanya diberikan yang kepada petugas yang dapat menjaga amanah dan kerahasiaan akun. Karena nanti dia punya akses ke sistem yang lebih besar lagi, lebih luas lagi. Nah, seperti itu. Oke, itu secara singkat untuk dari self registrasi. Mungkin ada yang ditanyakan.